Ya, kami sengaja mengundang teman-teman yang muda ini, khususnya empat orang nih, Aldo dan Winston dan Mika, Michael dan Sebastian, karena mereka adalah mahasiswa, Pak Angwihai. Mereka masih mahasiswa dan mahasiswa IT semuanya. Bahkan ini ada dua orang yang khusus memang mengambil AI gitu ya, dan ke sana. Dan mereka dari Universitas Kristen, Petra, mereka sedang magang di Sabda. Kalau Aldo sih nggak magang, udah jadi staf kami tapi belum selesai kuliahnya. Dan kami ingin melihat bagaimana pendapat anak-anak muda ini tentang future. Setelah melihat semua yang dilakukan di Sabda dan juga yang tadi kita lakukan di Expo, saya ingin mereka bisa share ke kita apa concern mereka tentang masa depan, khususnya pelayanan ya, bukan masa depan umum ya, masa depan pelayanan, gereja, terus bagaimana optimisme mereka juga, selain concern juga optimisme. Nanti juga Pak Angga juga boleh sharekan yang sama. Kemudian itu untuk Ibu Evi sebagai ketua dari Yayasan Baga Sabda boleh share juga tentang concern sekaligus optimismenya tentang masa depan terkhusus dengan lahirnya AI, bukan lahir ya sebenarnya sudah lama, tapi dengan meningkatnya pekerjaan AI di berbagai area bidang pelayanan. Walaupun saya nggak apa ya, belum optimis, artinya AI belum terlalu banyak dimanfaatkan oleh orang Kristen gitu. Itu yang saya kira perlu kita bicarakan bersama ya. Juga Pak Max sebagai konsultan, silakan. Nah, saya akan mulai dulu dari siapa nih? Ini akan talk show, jadi kalian boleh saling tanya gitu ya ke satu dengan yang lain. Mau siapa dulu nih? Joe, you smile a lot, so go ahead. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Maaf, suara saya apakah terdengar? Bisa lebih keras. Oke. Ya, kalau menurut saya AI ini memang besar impact-nya. Saya sebagai mahasiswa juga merasa sangat terbantu gitu dengan AI. Em, Kalau nggak tahu, kalau mengalami kesulitan-kesulitan gitu, bisa tanya AI begitu sih. Bisa tanya AI, juga bisa mempermudah saat mengerjakan tugas perkuliahan begitu. Gitu. Ya, Ya, nah, khusus memang Joe dan Michael ini mereka dari gereja Katolik dan mereka belajar di Sabda karena ingin belajar juga pelayanan. Nah, gimana Joe melihat pelayanan yang sudah dikerjakan di Sabda? Kira-kira apa yang kamu dapatkan selama di sini dan juga harapan kamu untuk pemakaian AI di dalam dunia pelayanan? ya, saya melihat pelayanan di Sabda ini luar biasa sih. Em, saya sebelum masuk di magang di Sabda ini, saya belum pernah kepikiran memakai AI begitu untuk pelayanan kekristenan atau Katolik begitu. Jadi ya saya lumayan wow gitu. Ternyata AI ini juga bisa dipakai untuk pelayanan begitu. Ya, Jadi itu dan ternyata AI nanti bisa diimplementasikan juga membangun komunitas untuk ya pemuritan dan banyak hal lain begitu. Jadi ternyata banyak banyak sekali juga kegunaan AI begitu dalam bidang pelayanan. Jadi aku merasa juga sebaiknya AI ini juga bisa dipakai dalam pelayanan gitu, baik untuk mempermudah orang-orang yang melakukan pelayanan tetap dan juga ya supaya membantu dalam menjangkau anak-anak atau generasi-generasi muda begitu. ini suara double kayaknya karena Joe ada di dekat saya. Dia ngomongnya lebih keras daripada komputer saya. Oke, Evi, silakan tanya ke yang lain, Evi. Oke, iya Bu Yulia, ini saya sebenarnya sangat penasaran sekali juga ya dengan teman-teman dari anak-anak muda ini ya. Gimana sih ketika melihat satu kecanggihan teknologi ini terutama dari Winston dan juga Aldo nih Bu ya.
yang saya tahu sih Winston sama Aldo ini sudah banyak aktif terlibat dalam pelayanan juga di kampus mereka gitu ya. Dan ketika datang ke sini melihat sendiri ya dari balik layar bagaimana teknologi terutama AI saat ini sedang mereka godok nih untuk dikerjakan untuk biblical computing. Gimana perasaan dan kesan kamu gini ya? Masa depannya ke depan itu gimana ini tentang AI dan juga pelayanan Alkitab ini, Winston dan juga Aldo? Apakah akan membuat anak muda lebih suka baca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan menurut kalian? Ya, kalau ngomongin soal AI dulu yang di tempat pelayanan kami ya, awalnya kalau aku dulu pas awal-awal kan emang belum benar-benar ngetren ya. Sekarang udah adanya AI ini banyak banget membantu gitu. Kayak buat penjadwalan, buat tema-tema dan lain-lain itu sangat sangat membantu banget gitu. Terlebih untuk inovasi-inovasi yang baru gitu. Di tempat pelayanan terutama kalau kampusku kan mayoritas masih ke muslim ya. Jadi untuk SDM sendiri kurang. Nah, kadang kita kalau membuat suatu acara kita harus brainstorm yang terlalu brainstorm gitu. Jadi dengan adanya AI ini sangat membantu gitu. Jadi nggak terlalu banyak memikir, tapi tetap karena AI tidak tahu kondisi kita saat ini atau kondisi saat dengan mahasiswanya gimana dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu kayak kadang dari hasil AI itu kadang kurang cocok, tapi dengan prompt-prompt yang pas itu bisa membantu. Oke, dari Winston gimana? Ya, kalau dari saya sendiri, ya cukup setuju ya, karena sebenarnya kan AI sendiri kan nggak bisa tahu gitu kan. Karena keterbatasan dari AI sendiri, mereka nggak tahu, dia nggak tahu, AI sendiri nggak tahu kondisi tiap-tiap mahasiswa, apalagi mahasiswa baru itu tiap tahunnya pasti berbeda. Jadi memang harus kembali lagi menggunakan ya dari kita sendiri gitu, yang akhirnya eh, mengurus gitu. Jadi ya sebenarnya kan AI sendiri kan sebagai tools untuk membantu kita, bukan dengan buta itu kita pakai pakai AI sendiri gitu. Itu akan anggapannya dalam tanda kutip malah menjerumuskan kita sendiri kalau misalnya kita terbutakan gitu. Di oh ya, kalau mau cerita sedikit di kampus saya sendiri kan juga ya mayoritas Kristen gitu kan. Tapi memang di luar informatika sendiri masih banyak yang menolak dalam tanda kutip menolak menggunakan AI, apalagi di beberapa dosen yang mungkin beberapa dosen yang masih menolak penggunaan AI karena juga dianggap sering membuat mereka itu jadi malas gitu kan, buat mereka malas. Plagiat juga banyak yang menganggap itu plagiarisme juga gitu. Nah itu beberapa kondisi yang mungkin ya satu atau dua kondisi yang ada di kampus gitu ya. Ya itu. Iya, kalau bicara tentang kampus di sini juga ada pakar pendidikan nih Bu Yulia. Ada Pak Angwi Hai yang apa mungkin juga bisa memberikan pandangan ya dari sisi pengajar dari begitu Bu Yulia. Ya, gimana Pak Anggai? Concern Bapak terutama ya untuk masa depan gereja, pelayanan, concern yang paling besar dengan kehadiran AI ini apa ya Pak? Mute, ya. Oh, ya, oke. Oke, ya bersyukur ya ada pemuda-pemuda Kristen yang mau mendalami bidangnya di bidang IT lagi. Bidang IT itu lumayan keren loh. Orang IT itu kalau lulus dia kalau bekerja itu tinggal nunjuk peta dunia itu. Oke. Mau bekerja di negara manapun dia bisa. Karena memang ilmunya di Pakai semua bahasa negara. mesin. Ya, karena ilmunya di semua negara itu sama. Dan pekerjaan IT itu termasuk laris ya sekarang ya. Hmm. Jadi orang pemuda itu lebih tergiur masuk ke multinational company daripada masuk ke lembaga Kristen. Nah, Nah, kalau saya melihat di sini ada pemuda-pemuda yang mau masuk ke lembaga Kristen, salut luar biasa, gitu ya, puji salut. Tuhan. Karena memang kita membutuhkan pemuda-pemuda Kristen yang ahli di bidangnya dan mensupport pelayanan secara full time gitu. Nah, kalau memang saya nggak bisa full time gitu, saya full hat aja.
Saya bulat aja begitu ya. Jadi bersyukur kalau ada pemuda-pemuda yang bisa gabung di Sabda begitu. Nah, ke depan memang saya lihat IT ini, apalagi AI ya, itu udah sangat bergantung. Nah, ada fitur-fitur terbaru termasuk dalam terjemahan-terjemahan. Biasanya orang kalau ke gereja, apa itu namanya, yang yang tunarungu, yang tidak bisa bahasa Indonesia, yang tidak ada orang-orang asing yang datang tidak bisa mendengarkan khotbah-khotbah, itu sebentar lagi dia tidak perlu penerjemah karena langsung AI mendengar, dia langsung keluar terjemahannya. Nah, itu saya sudah ketahui fitur itu, hanya belum disebarluaskan secara luas karena masih dalam banyak percobaan gitu. Nah, sebentar lagi pekerjaan penerjemah bukan ya gitu ya. Ya, harus cari kerjaan lain. Tapi memang ke depan nanti ada fitur-fitur baru termasuk di dalam mengontrol data jemaat Ya. gitu ya. Lebih menarik besok AI ini ya. Ya, concernnya apa, Pak? Ini tadi kan optimismenya ya. Concernnya apa? Concernnya yang saya khawatir itu AI ini semakin membuat mahasiswa pandai atau semakin membuat mahasiswa. Iya, saya kepikiran itu juga, Pak. Jadi gap antara yang pintar dan tidak pintar tuh akan gapnya akan jadi jauh banget. Yang Ya, pintar benar-benar pintar dan benar-benar tahu, yang nggak tahu benar-benar malas dan benar-benar tidak tahu. nah itu jadi solusinya adalah setelah AI itu ada, setelah kita mendapatkan semua jawaban yang dari AI termasuk programming dan macam-macam, begitu Sabda ingin keluarin apps yang terbaru atau ingin keluarin website yang masukin ke AI, programnya ada. Nah, kita ini ditantang untuk menghasilkan kreativitas-kreativitas terbaru, inovasi-inovasi terbaru. Itu tantangannya. Selama selama tidak ada kreativitas dan tidak ada inovasi, kita akan terus mengalami pembodohan. Itu tantangannya ke depan. Jadi biarpun kita pintar, kalau nggak ada kreativitas, nggak ada inovasi, nggak dipakai. Ya, gimana Pak Max? Setuju nggak? Saya hanya setuju, tetapi saya sedang mikir orang yang pintar lari. Lari paling cepat di sekolahnya. Kalau mereka tidak dapat SIM dan belajar steer, kasihan. Mereka akan kemana dan bagaimana? Kaki hanya bisa berapa jauh. Mereka harus belajar minimal untuk sepeda motor. Kalau bisa mobil, wah lebih baik lagi. Kalau mereka bisa, tidak hanya mobil, tapi bisa steer truk apapun, atau even mengerti bagaimana naik pesawat. Tapi skill untuk masa depan akan penting karena orang tidak hanya jalan kaki, tetapi akan perlu sistem-sistem untuk transportasi. Mereka akan harus disiapkan untuk dunia yang penuh dengan cara dan alat transportasi baru dalam analogi. Pintar lari, berapapun mungkin untuk yang Olympics, tapi itu hanya setiap 4 tahun. Tapi selain itu gimana? Dan saya sedang lihat yang ini dengan satu sedihnya, karena tempatnya mengakui sebelum datang ke sini mereka yang dalam bidang itu, yang belajar itu, yang ada masa depan daripada AI teknologi dan Indonesia, karena Indonesia sudah digital. Ini dalam teori masa depan kita. Belum pernah disentuh, di challenge, di tantangan untuk memikirkan tentang hal seperti itu. Lebih lagi untuk Kebanyakan seluruh maksudnya. gereja. Ya, Tapi saya syukur karena dari sisi saya senang karena skill yang mereka dapat sini dan tidak hanya AI teknologi, tapi skill untuk bisa mikir dengan pandangan yang baru, Digital Christian Biblical Worldview, dengan pandangan baru bagaimana gadget saya, bagaimana skill saya, dan bagaimana AI dan segala teknologi dipakai untuk Tuhan. Saat itu, wah, saya punya senang di hatiku. Tapi ya. kasihan hanya harus ke sini sebelum dapatnya. Jadi semua harus bersadar dulu ya. Gimana Michael? Kamu juga sebelum datang ke sini belum melihat AI atau teknologi dipakai untuk pelayanan?
Iya, kalau dari saya sendiri, apakah suara saya terdengar? Oh, bisa lebih keras. Apakah segini terdengar? Ya, baik. Oke. Kalau dari saya sendiri, saya awal-awal ke sini memang tidak expect ya, AI itu bisa dipakai untuk pelayanan. Karena saya selama ini pakai AI itu hanya untuk ya kuliah saya, untuk bikin sebuah program gitu. Atau mungkin membantu saya cari informasi. Ya, jadi begitu saya datang ke Sabda, wah ini keren sekali nih. AI bisa dipakai untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Ada lagi? Ya, dan juga dari saya sendiri, saya pertama kali ke Sabda itu dan setelah menjalani hari-hari di Sabda itu kan eh, terjadi mungkin kita berangkat dari problem ya. Dari problem itu bisa muncul ide-ide atau inovasi yang bisa membuat lebih berkembang gitu. Jadi dari awal saya ke Sabda itu juga melihat sebenarnya AI ini sangat bisa dipakai untuk pelayanan karena ada banyak hal yang bisa diefisienkan dengan AI. Jadi pelayanannya itu jadi lebih maksimal gitu. Amin. Sudah. Oke. Kalau uh, apa dengan Michael saya harus tunggu kayaknya habis diem akan ada lagi. Habis diem akan ada lagi. Pak, mereka-mereka ini mahasiswa the best di Petra, Pak, untuk IT. Nilainya hampir 4 nih. Wah, ini A student semua. Iya, jadi puji Wow. Tuhan, Tuhan kasih kita the best student. Ya, kami memang punya kerjasama dengan Petra setiap apa program magang, mereka akan kirim beberapa orang sukarela, tapi maksudnya bukan bukan di assign gitu ya, tapi mereka memang memilih Sabda untuk datang dan sudah cukup banyak beberapa tahun ya, 5 tahunan lebih ya. eh, Petra selalu mengirim kecuali waktu pandemi kemarin. Lebih, Bu. 5 tahun lebih. Ya, Mungkin 8 tahun aja, Bu. itu ya. Ya. Iya, ya. Oke. Ya. Kembali ke topiknya though. I mean, Ya. what's the future of ministry? Dan saya rasa daripada yang saya dengar, investing in young people akan sangat penting. Tidak hanya mereka datang ke Sabda atau ke gereja, tetapi bagaimana bisa invest, bisa mentoring, bagaimana bisa ajar pelayanan saat mereka sedang mengajar kami tentang teknologi dan perkembangan. Bagaimana ada satu kemitraan, satu co-working antara sekarang 3 pihak, mungkin 4, mereka yang muda, pintar teknologi diajar terus, yang sudah lebih tua pengalaman daripada pelayanan, dan lebih daripada itu Tuhan yang sedang gerak, dan maaf pihak yang baru, apakah AI? Dan itu lucu, kalau tanya AI, apa the future of ministry? Silakan lain-lain coba, dan waduh akan dapat jawaban yang sangat menarik. Tetapi saya lihat bagaimana pentingnya untuk invest in our young people, Ya, invest in the future. ya. Bapak Ibu, teman-teman di rumah, silakan memberikan pendapat juga ya. Bagaimana menurut Anda tentang future pelayanan masa depan Indonesia, terutama dengan kehadiran AI ini akan mengubah apa? Apa dampaknya bagi gereja? Ya, silakan ditulis. Yes, strength of the youth. Sebentar, hilang. Ya, ini ada satu tanggapan ya. Saya sedang memikirkan membuat games baru, firman Tuhan yang baru untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja. Puji Tuhan sudah buat beberapanya. Salah satunya menjadi games PowerPoint. Kenapa PowerPoint lebih praktis dan bisa dibuka di laptop dan lain-lain. Ini ada contoh. Jadi semoga dengan pertemuan Expo AI Expo ini mulai timbul inspirasi-inspirasi baru ya untuk membuat games, untuk membuat buku, untuk membuat berbagai kreatif. Tadi Pak Angwihe bilang kreativitas pelayanan harus naik karena ada banyak yang sudah hal yang bisa dibantu dengan AI gitu ya. Ya, mungkin Pak Angwiha ada usulan juga, maksudnya gimana nih gereja? Saya melihat gereja paling terbelakang, paling susah untuk masuk ke dunia
teknologi nih, Pak. Oh ya, paling susah. Saya udah seminar berkali-kali tantangannya banyak di generasi tua, sorry aja ya. Dan eh, banyak yang masih nggak tahu bagaimana mengimplementasikannya dan bagaimana memulainya gitu. Saya lihat di beberapa tempat pemuda-pemuda gereja itu mulai berkurang loh. Oh Hmm, banyak, data-data udah menunjukkan itu banyak sekali. Dan pemuda lebih sibuk di dunia digital. Di zaman saya waktu pemuda, persekutuan pemuda itu hari Sabtu bisa. menjadi hal yang dinanti-nantikan. Wah, Oh, bersekutu hari Sabtu, kita ketemu, makan bareng, belajar bareng, ini bareng gitu ya. Tetapi sekarang ini hari Sabtu, hari mereka main-main di dunia maya begitu. Jadi ya pembelajaran yang saya dapatkan di hari Sabtu itu rasanya saat ini sulit diulang untuk dilakukan di hari hmm. Sabtu gitu ya karena mereka lebih sibuk di dunia mayanya begitu. Oleh sebab itu eh, salah satu melihat saya melihat gini ya, salah satu kelemahan-kelemahan gereja dalam membawakan materi-materinya adalah khotbah-khotbahnya tidak didukung dengan apa dengan kecanggihan media sosial begitu loh. Dan sehingga khotbah-khotbahnya lebih datar, di, pemuda masuk ke gereja dengan kondisi tanpa screen yang teranimasi dengan baik, dan gerejanya hanya tembok putih, yang mana kerasan tiap hari, tiap detik kita lihat screen yang berubah-ubah warna, dengan banyak pilihan masuk gereja isinya tembok putih gitu. Jadi eh, kita mesti melatih mengadakan banyak pelatihan kepada eh, multimedia, bagaimana menyiapkan PowerPoint, bagaimana mencari konten-konten video, bagaimana mencari gambar-gambar, ya, yang bisa mensupport itu semua khotbah-khotbah begitu, yang bisa dilakukan dengan cepat begitu. Kalau enggak, pemuda enggak tertarik dengan khotbah-khotbah yang datar-datar gitu ya. Ini menurut saya begitu ya, gitu. Jadi mesti mesti pemuda-pemuda ini ya ngasih banyak pelatihan lah ya gitu. Ya, harus ada kolaborasi ya antara yang muda dan yang tua. Tapi kalau yang tua nggak menginvite itu loh, Pak. Mereka sendiri tidak apa ya, ada rasa segan atau rasa malas, saya tidak tahu. Tapi Hmm. untuk melibatkan anak muda di gereja, kecuali untuk Ya, PowerPoint gereja sudah nggak ada lagi ya. gitu ya. Ya, nanti Ini ada beberapa ciri kok gereja-gereja yang tanpa multimedia yang baik isinya orang tua-tua. Nanti gereja yang dengan multimedia yang baik isinya banyak-banyak pemuda begitu. Oke, silakan. ya ini tadi ada Ibu Cika yang semangat sekali anak-anak muda sedang luar biasa dipakai Tuhan. Ibu Cika mana? Silakan share Ibu Cika. Apa maksudnya? Ada? Oke, belum ada. Oke, ya silakan Winston atau Aldo. Iya. Kalau menurutku ada juga permasalahan kalau di gereja ya. Itu kadang kayak pemudanya udah aktif untuk membuat inovasi, untuk membuat hal-hal baru, bahkan menggunakan AI atau digitalisasi ini, tapi cenderung malah orang-orang yang apa, orang-orang tua di gereja atau malah justru malah pendetanya sendiri yang tidak mau menerima hal itu. Tuh. Jadi kayak kita sudah mengusahakan yang terbaik, ketika itu kita tunjukkan ke gereja, wah ini nggak cocok untuk di gereja kita, ini nggak bisa berjalan lancar kalau di gereja kita gitu. Cenderung malah itu menutup, malah kita kaum muda Antipati. rata-rata malah mundur gitu. Ya udah kalau gitu kita yang mundur. Tuh. Padahal inovasi itu udah kita lakukan, udah jalan. Terus ketika orang tua tahu ini nggak cocok, ya udah kita yang mundur. Kayak gitu biasanya permasalahannya. Tuh. Betul, saya akan bilang kalau topiknya bukan the future of ministry, tapi hambatan pelayanan. Berapa banyak daripada pendeta, majelis, generasi tua, kuno, daripada berapa banyak sisi hampir harus memperjuangkan untuk gereja fokus dan melayani kepada dunia yang
digital and dunia yang ada di depan matanya. And saya rasa kalau topiknya kami berubah, semua akan tanpa habis ngomel bersama. Tapi what is the future? Itu yang tantangan pertanyaan Oke, yang sulit. Ya, sekarang optimismenya apa nih? Pak Max sendiri punya optimisme apa nih? Punya suggestion? Saya baru masuk di chat, satu URL, kalau ada yang lihat itu, ini akan lucu, itu jawaban yang memberi optimism, yang memberi harapan. Tapi bukan jawaban daripada saya. Dan so saya akan just dengan cepat share screen. Oke. And maaf, saya mulai dari atasnya. Dan hapus ini. Oke. Zoom mati. Oke. Sedang dicek ke atas, Max. Ya, sudah. Oh, Pak Maxnya keluar. Nah, tertendang. Mhm. Oh ya, silakan. Unmute. Okay, sudah unmute. Sorry, tadi sistem, yeah. Tapi the future of ministry in a world full of AI, potential impact, ability to reach more people. Social media, easier to connect. Digital technologies create new forms of worship and community. Online prayer groups, virtual church services. Tapi ada potential challenges and ada risks. Okay, and overall, itu mixed. Ada kesempatan and ada challenges. And itu bisa powerful tool to spread the gospel, connect people. Tapi saat yang sama harus and then seterusnya. And so saya actually dengan cara yang beda, dozen bullet points, dan itu mulai menjawab, okay, and daripada sermon pastoral counseling, daripada virtual and augmented reality, online platforms, analytics. The future of ministry is going to be a mix. Tapi saya sampai kepada sini. Mungkin mau satu lagunya. In a world of AI and tech, the future of ministry is complex, but we can use these tools to spread the word, connect with people we've never heard. The future is a mix of new opportunities and challenges, but with faith and love as our guide, we can use technology to reach far and wide. Okay? From social media to virtual reality, new forms of worship and community, data analytics, digital marketing, better understanding, ... And then the akhirnya, as we move to the unknown, let's remember the core principles we've always known. Ingat dasarnya, fondasinya. To love our neighbors, mengasihi, spread the word, menyebarkan firman, and use technology dalam cara yang honor the Lord. Kalau saya lihat sesuatu seperti itu, ini oleh AI diri sendiri, and saya, oops. Okay. AI lebih optimis daripada kita. Ya, bagaimana bisa matikan share screen? Okay. So, saya sendiri optimis bukan karena cara gereja sedang respon, tapi karena AI saya rasa lebih siap daripada kita. Percayakah? Itu lebih mampu dan lebih mengerti cara-cara itu bisa digunakan. Itu seperti saya dapat satu magang yang ternyata tidak hanya best in class, tapi lebih pintar daripada saya. Atau satu asisten yang ternyata satu dosen, atau lebih. Wah, saya sendiri kaget berapa pintar asisten saya. Dan saya punya berapa banyak harapan, bukan karena sistem gereja dengan cara itu jalan saat ini. Tetapi karena ada generasi muda yang sedang dibangun dan sedang belajar dan tidak takut hal ini. Seperti saya bilang di awal, AI is scary. AI bisa dangerous kalau orang tidak belajar memakai itu dengan baik. Tetapi apakah harapan saya? Saya lihat ada yang sedang belajar dengan baik-baik bagaimana menggunakan itu untuk hal yang benar. Saya rasa AI bisa dan sudah siap. Itu alat yang luar biasa. Tapi apakah kita
Saya lihat yang ikut, yang masih 200 plus orang yang ada saat ini, saya rasa mereka adalah orang yang berani mikirkan. Pasti bisa. Dengan itu Ya, saya punya pasti. harapan yang besar. Rumah pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum. Hmm. Ya, oke, thank you. Ya, Ibu Cika nggak mau ini ya buka mic, silakan. Nah, Pak Hangwe sendiri ada optimisme apa nih Pak? Masing-masing kita akan share nih harapan. Bukan karena kita mampu, tapi kira-kira Tuhan taruh apa dalam hati kita untuk future ministry di Indonesia. eh itu Pak, Ibu Bu siapa? Bu tadi itu sudah angkat tangan tuh. Apa mau kasih kesempatan dulu? Ibu Oh Cika. iya, Bu Cika. Oke, silakan Ibu Cika. Tadi kemana saya cari? Iya tadi karena sambil menulis jadi pas mau unmute udah keduluan. Oh, oke. Oke. Ya, Gimana nih optimisme Ibu Cika untuk anak-anak remaja dan pemuda? jadi saya sih yakin dan percaya gitu sebagai saya juga seorang milenial, anak muda gitu dengan apa ya dengan semangat yang menggebu-gebu Hmm, untuk belajar, untuk menggali firman gitu. Dan ini kan akan membuat banyak anak muda tuh semakin tertantang untuk takut akan Tuhan gitu. amin. Dan Tuhan seneng yang anak-anak model kayak gini gitu. Nah, karena hatinya senang, jadi Tuhan itu memperbesar kapasitas anak-anak muda secara khusus untuk yang IT, teologi gitu ya, yang Tuhan pakai dengan luar biasa dan bukan cuma anak IT atau teologi tapi semua jurusan, setiap jenis kampus gitu. Tuhan akan perbesar kapasitas lagi dan Amin. ya menurut saya sih ini akan mempercepat kedatangan tahun kedua kali kayaknya. Sudah pengen cepet-cepet ya Bu ya? Iya, terima kasih banyak Ibu Cika. Saya Makasih Bu harap Yulia. Tuhan pelihara apa semangat dan kesungguhan Ibu Cika dengan apa yang Tuhan sudah kasih sekarang ya dan apa yang Tuhan kasih lihat nanti. Ya, terima kasih. Amin. Ya, gimana Pak Anggi? Sorry. Ya, pelayanan masa depan itu adalah pelayanan sebenarnya bukan masa depan ya. Sekarang dulu juga sudah dimulai, Ya. cuma penekanannya itu tidak terlalu kelihatan. Nah, ke depan itu diharapkan bahwa integrasi ilmu pengetahuan dan teologi, teknologi dan teologi, pertanian dan teologi, sosial dan teologi itu sangat diperlukan ke depan. Itulah pelayanan Hmm. masa depan. Jadi mari kita melayani dengan di bidang kita masing-masing, tetapi tetap mendalami firman Tuhan. Yes. Kal, sebab ketika kita menjangkau orang, kita bisa menjangkau melalui profesinya, melalui bahasa profesinya, dengan bahasa profesi kita itu mungkin sama. Saya menggunakan bahasa profesi IT untuk menjelaskan firman Tuhan, yang belum tentu bisa dilakukan oleh pengkhotbah di mimbar. Ya, belum tentu bisa jadi ke depan itu sebaiknya akan lebih banyak bermunculan integrasi antara iman Kristen dengan keuangan digital, integrasi iman Kristen dengan pertanian, dengan biologi, dokter dan macam-macam. Waduh, kalau banyak pengkhotbah yang dari bidang dokter masuk mimbar, naik ke mimbar, wah itu kalau ngomong lebih terasa loh. Lebih terasa karena bidangnya disampaikan dengan bahasa Alkitab itu sangat menarik loh gitu. Dan daripada hanya satu bidang. Jadi makanya kalau ada pemuda di sini, saya sarankan jangan hanya menguasai IT, tetapi belajarlah firman Tuhan ke depan itu sangat sangat dampaknya besar. Besar sekali dampaknya ke depan gitu ya. Jadi dan tapi saya tahu itu sulit. Hanya saja ketika Anda mengerjakan sesuatu yang sulit dan itu Anda dapat lakukan dengan sebaik-baiknya, itu dampak buahnya itu lebih manis. Buahnya lebih manis daripada hanya mempelajari satu bidang gitu. Oke. Zaman sekarang itu termasuk di Singapura kalau bisa itu kuliah itu double. Satu kampus sekali masuk itu langsung double degree. Jurusan.
Ya, double double degree. degree. Itu enggak tahu saya kalau di Indonesia ada enggak. Rasanya sudah ada ya. Ada Pak. Sekali masuk langsung double degree, begitu masuk keuangan sama akuntansinya diambil. Langsung gelarnya 2, begitu. Nah, ke depan bukan hanya double degree, teologianya masuk diambil sekalian. Harus Pak. Sebab kalau enggak pikiran kita kurang Ya, terintegrasi. dengan iman Kristen. Ya, Udah itu setuju aja. banget. Ya, thank you. Oke, next Winston. Ya, ya tadi kan dari pagi kita sudah ngikutin kan banyak sekali materi-materi tentang AI gitu kan. Mulai dari Christian Digital Worldview sampai yang terakhir mungkin multimedia ya di berbagai pleno dan juga Kapitas Lekta ini. Dan udah ada 400 hingga 500 orang yang daftar itu. Menurutku sih eh, selama kita mau terbuka dan kita ingin belajar terus-menerus, baik kita di sini yang muda dan yang tua, ya aku optimis sekali kalau misalnya kita bisa mengembangkan AI ini menjadi yang lebih baik gitu, karena ya kita semua diberi kebebasan gitu kan. AI sendiri kan juga nggak apa ya bebas gitu, kita bisa nggunain AI secara dengan baik atau dengan buruk itu kan kebebasan dari kita dan keputusan kita sendiri gitu. Ya selama kita Ya, tetap percaya gitu kalau misalnya dan kita tetap memutuskan kalau ya AI ini untuk hal yang baik gitu ya. Ya aku optimis kalau ke depannya sih kita semua itu bisa ya menggunakan AI untuk pelayanan kita semua untuk segalanya nggak cuma di pelayanan ya itu. ya, Aldo. Ya, semua harus tetap berjalan sih. Semua yang tadi kayak yang kita seminarkan tadi kan juga banyak hal-halnya gitu. Itu kalau misalnya semua itu bisa berjalan di setiap bagiannya dan benar-benar sesuai dengan porsinya dan banyak dukungan juga dari manapun itu pasti akan membuahkan hasil buah-buah yang manis, lebih manis gitu. Apalagi kalau ngomongin misal kayak yang tadi Pak Anggi ngomong itu IT digabungkan dengan teologi itu buahnya pasti manis gitu. Apalagi bukan cuma IT tapi juga bisa psikologi maupun ilmu konsen ilmu yang lain. Jadi nggak tertutup satu pintu tapi ya itu kita bisa berjalan bareng-bareng langsung secara langsung tuh. Apalagi penerapan tentang AI ini bukan menjadi suatu ketakutan lagi, bukan jadi keraguan dan malah bukan penolakan juga. Itu harus bisa menjadi suatu edukasi yang baru untuk banyak orang tuh. Terlepas dari cuma dunia pendidikan, tapi juga bisa di dunia nanti kelak itu. Bukan terfokus dari ya dunia pendidikan untuk anak-anak muda tok, tapi ya benar. Orang tua juga harus mau menerima hal itu. Nah, oke. Evi. Iya, kalau dari saya sendiri sih Bu Yulia ya terkait mengenai yayasan karena kan selama ini apa terlibat dalam pelayanan Islam Baga Sabda dan saya juga dulu muda loh Bu waktu masuk Sabda. Baru lulus kuliah gitu ya masuk Sabda dan saat itu langsung dipaparkan dengan teknologi-teknologi terbaru saat itu dan kalau berkaca dari dulu dan saat ini ya melihat perkembangan pelayanan saya punya optimisme yang sangat besar untuk pelayanan masa depan ya terutama perkembangan yayasan-yayasan terutama gereja maupun yayasan-yayasan Kristen terkait apa ya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam era AI ini Bu gitu ya karena melihat sekarang begitu AI ini muncul gitu ya tidak sedikit juga orang Kristen walaupun ada pro dan kontra, mereka juga sudah mulai membicarakannya, mereka mulai concern. Kalaupun banyak yang berkata mungkin gereja tidak siap, tetapi kalau kita lihat generasi yang lebih muda di gereja, mereka lebih siap juga, sudah siap ya. Dan kita sangat-sangat berharap ya dengan edukasi yang kita berikan ya dari Yayasan Lembaga Sabda juga terus menolong gereja, menolong generasi muda jemaat untuk melihat bagaimana teknologi terutama AI ini bisa digunakan dalam pelayanan itu bisa memberikan dampak seperti kita menabur gitu ya, menabur benih gitu ya. Itu kalau di menabur benih sambil mencucurkan air mata mungkin ya karena mungkin banyak pro dan Dimulai dengan kontra gitu. sukacita. Iya, tetapi kita maju terus, saya yakin dan percaya pasti Tuhan juga akan menolong karena tadi Bu Yulia sudah berkata kita juga ikut bergerak dalam kegerakan Tuhan. Kita melihat ya
berbagai macam tantangan ketika pandemi juga itu kemarin terjadi gitu ya. Itu juga mempercepat juga pelayanan akselerasi tentang teknologi sebelum AI itu betul-betul berkembang. Tuhan paksa ini gereja untuk dan organisasi-organisasi untuk mengubah cara kerja mereka supaya ketika teknologi AI itu betul-betul booming setelah pandemi ini ya, paling tidak sudah ada orang-orang yang sudah siap untuk mengerjakan dan bekerja dan memikirkannya bersama-sama gitu. Dan ketika tadi Pak Max juga sudah bilang gitu ya, dan juga tadi Winston katakan satu hal yang saya sangat bersuka cita kepada Tuhan. Sebenarnya tadi malam saya ngaku kepada teman-teman nih ya, wow, pendaftarnya udah 500 lebih nih gitu ya. Waktu itu Pak Max kita konsultasi gitu ya, kita harus siapkan semua untuk 500. Loh, saya bilang gini, dalam hati kecil saya loh, saya nggak bilang ke siapa-siapa, 500, apakah akan ada orang sebanyak itu ketika kita berbicara tentang AI akan datang gitu ya. Saat ini masih banyak yang pro dan kontra gitu. Tetapi tadi malam saya katakan, Tuhan, puji Tuhan, masih banyak anak Tuhan yang sungguh rindu melihat bagaimana AI ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya lihat ini satu optimisme. Saya orangnya suka optimis gitu ya. Jadi melihat ini Tuhan menjawab, dan Tuhan sendiri yang bilang, lihat ada 500 orang yang siap belajar bagaimana mereka bisa menggunakan AI untuk kemuliaan Tuhan. Sabda sendiri ya, dari pribadi saya sendiri ketika melihat itu, sejak awal tahun kami diguncang dengan AI gini ya, AI ini itu disuruh mengubah banyak hal, dan itu betul-betul mengubah banyak sekali strategi pelayanan dalam Yayasan Lembaga Sabda ya. Tertatih-tatih sih betul-betul ya. Tapi saya yakin ya, Tuhan akan menolong sehingga yayasan-yayasan yang lain, gereja juga ya, karena AI itu pasti akan mengubah segala sesuatunya. Tuhan akan tolong untuk ke sana, dan saatnya sih kita ya menggait anak-anak muda untuk kita bisa meninggalkan warisan itu, semangat itu, optimisme itu kepada mereka. Dan dari Sabda sendiri akan menolong supaya lebih banyak generasi Tuhan, ya, generasi yang lebih cinta firman Tuhan, dan terutama itu lagi tadi ya, menggunakan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kerinduan kami, dan itu concern kami untuk masa depan. Saya harap menjadi concern untuk gereja, menjadi concern untuk yayasan-yayasan Kristen, tubuh Kristus di Indonesia ini juga. Begitu Bu Yulia. Ya, ini ada jawaban dari peserta. Itu harus ditularkan Bu Evi ke orang-orang yang lain, ke yayasan yang lain, ke gereja mungkin juga ya. Jadi Ya, kita tularkan Sabda sudah bertatih-tatih bahkan dengan susah payah dan bekerja dengan keras sekali gitu ya. Apa buah yang kita dapatkan kita harus bagikan kepada orang lain. Ya. Kalau Jo gimana Jo? Ya, aku merasa ini sangat besar impaknya kepada baik di dunia perkuliahan juga di dunia gereja begitu. Dia mempengaruhi bagaimana kita, menurutku, mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan pengetahuan begitu. Bagaimana kita bisa mencari ilmu, memikirkan itu, memproses itu, dan juga mengajar dan ya mengetes akan pengetahuan begitu. Ini akan mengubah dunia perkuliahan, baik dari sisi mahasiswa maupun sisi dosen begitu. Dan saya lihat ini juga akan membawa perubahan besar pada dunia pelayanan begitu, dunia gereja begitu. Jadi di satu sisi ya, saya optimis dengan bantuan AI ini bisa mendapatkan dengan cepat, dengan mudah begitu materi-materi, informasi-informasi seputar kekristenan begitu, dipermudah dengan AI. Tetapi saya juga bisa melihat sisi negatifnya. Ya, kalau AI tidak digunakan dengan bijak itu nanti bisa jadi turun begitu. Tapi saya tetap optimis, terutama melihat pelayanan yang luar biasa di Sabda ini. Kayak, wah ternyata AI ini bisa dipakai buat ya Bible translation, bisa dipakai untuk ya itu tadi untuk pendalaman Alkitab, dan banyak sekali ternyata potensi AI untuk membantu dalam dunia pelayanan begitu. Saya interupsi sedikit. Saya masih ingat satu kali karena saya PA kadang-kadang dengan Sebastian dan Yohanes. Dia datang untuk PA, matanya masih merah dan dia bilang, oh maaf tadi malam saya tidur sangat malam. Ternyata kenapa?
Untuk 2 sampai 3 jam dia sedang betul persiapan dengan AI, kayak itu AI-led, AI-driven Bible study, dan dia sampai menghabiskan 2-3 jam dengan AI, dan dia dengan senyum bilang, wah berapa banyak saya belajar. Saya tidak pernah PA seperti itu, lebih lagi, tapi matanya merah kali ya, masih harus bangun pagi. Tapi saya lihat hebat apa yang bisa terjadi. Ya, ya. Thank you, Pak Max. Gimana, Michael? Nah, kalau dari saya sendiri ya, saya cuma punya 2 kata sih buat AI ini. 1, cepat, dan 2, mudah. Jadi dengannya adanya AI ini, dia bisa mempercepat dan mempermudah pelayanan. Karena ada beberapa tugas yang itu sebenarnya tidak perlu dikerjakan oleh manusia. Dia akan lebih efisien untuk dikerjakan oleh AI. Tapi tetap dengan pengawasan manusia ya, karena AI sendiri harus diarahkan oleh manusia, bukan AI yang mengarahkan manusia, tapi manusia yang mengarahkan AI. Dan saya optimis juga ya, saya setuju dengan Bapak Andi ya. Masalah itu open mind ya, pikiran. Nah, saya optimis di masa depan makin banyak orang yang menerima AI dan memakai AI dalam pelayanan. Karena yang dibutuhkan mungkin bukti bagaimana AI ini bisa digunakan untuk pelayanan. Jadi harus ada bukti ya, mereka harus ada hands on juga untuk lihat. Ini ada pendapat dari Pak Sobari Tanuwijaya yang sehubungan dengan apa yang dikatakan Michael. Bagi gereja-gereja yang memiliki orang yang sudah menggunakan AI dan mampu menjual idenya kepada para pemimpin gereja, maka pelayanan dalam gereja tersebut akan menjadi pelayanan-pelayanan yang mungkin lebih dinamis. Tapi bagi gereja-gereja yang jemaatnya sudah menggunakan AI, tapi sewaktu propose ide kepada para pemimpin gereja dan ditolak dan langsung mundur, ya gereja tersebut tidak akan kemana-mana. Dalam artian pelayanannya tidak akan jauh daripada kondisi pelayanan saat ini. Maksudnya nggak maju ya, jalan di tempat. Ya, terima kasih Pak Sobari. Semoga kita bisa lebih cerdas lagi ya di dalam melihat ke depan lah gitu. Dari Pak Max sendiri gimana Pak Max? Saya kembali ke pertanyaan dasar. The future of ministry. Saya sudah tahu tentang the future. Ministry itu pertanyaan berikut, tapi the future is digital. Karena saat ini sudah digital. The future is AI. Tak hanya it's here to stay, itu akan mengubah segalanya. Kami datang bersama untuk deal with it. Itu ada tujuan, ada keinginan, ada hasil. Kami harus diskusi, coba, eksperimentasi, membagi seperti sekarang. Tapi saya percaya belajar bersama. Saya percaya akan bisa melayani bersama. And so, the future sudah tahu. AI setiap 6 bulan lipat ganda kali berapa pintarnya. Saya hampir khawatir dalam 3 5 tahun lagi akan seperti apa. Tapi saya tahu the future is AI. Secara proaktif harus build that future now. Kami harus siapkan dengan skill, siapkan dengan generasi muda. And jujur, kalau saya harus jawab the future of ministry, saya lihat ya Winston, Aldo, Sebastian, Michael, pintar omong? Mungkin enggak. Jawabannya hebat? Mungkin enggak. Mungkin satu saat. Tapi mau tidak mau, mereka adalah masa depan dari gereja. Mereka akan generasi berikut. Sudah atau tidak sedang mendampingi dan mempersiapkan mereka untuk belajar segala. Untuk bisa lihat the future of ministry. Karena it's in the next generation. The tools and semua akan berkembang terus. Tapi the next generation akan hilang atau tidak. Dan saya rasa respons gereja akan berdampak besar kepada itu. And so, the future jelas. Tapi untuk ministry, masih ada yang percaya, yang memperjuangkan, yang pintar dengan segala alat. Seperti saya share dengan AI dan World Missions. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang luar biasa di seluruh bumi. Dia sedang pakai segala caranya, segala alat, termasuk AI. And so the future of ministry,
saya rasa itu sangat aman dalam tangan Tuhan. Karena the future of our faith, the future of our ministry, itu dalam apakah taat kepada Dia, mengenal Dia, respond kepada Dia. Apakah kami akan lari hanya ke human intelligence atau AI, artificial intelligence, atau bersama Tuhan dan hikmatnya akan memakai termasuk AI untuk melayani. Di situ, the future of ministry, saya harap akan aman dalam tangan yang muda seperti muncul sini. Sempurna dah, harapan sangat. Ya, ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Marino, Pak Alexander, Pak Yosef, Pak Albert, kemudian Ibu Elvier, dan juga Ibu Lina, Pak Parulian, Pak Suwardi, Pak Andi, Ibu Desi, Pak Marino, Bapak Everhard, kemudian ada Pak Feni, kemudian ada Ibu Julita, Pak Andi. Banyak sekali komentar yang saudara sudah berikan dan saya mengucapkan terima kasih juga Pak Yohanes, Pak Julius Manulang. Kiranya doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan akan menjadi semangat bagi kita semuanya. Saya sendiri sangat optimis. Tuhan bukan karena saya atau melihat keadaan optimis ya. Saya melihat Tuhan itu optimis banget gitu loh. Kita yang nggak mampu Tuhan kasih. Ini semua ditunjukkan oleh Tuhan bahwa ini tuh sudah siap dan saya melihat sih Tuhan lebih excited daripada kita. Saya mungkin orang yang suka khawatir ya. Tetapi selalu ditunjukkan oleh Tuhan ini loh sudah ada ini loh ada orangnya ini loh. Jadi saya ikut optimis di Tuhan gitu ya. Tuhan sendiri jauh lebih optimis daripada saya dan daripada situasi dan dia bilang bisa maka kita harus percaya bahwa itu bisa.